Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amu wa yukafi mazidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimil azimil sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa meluangkan waktu untuk mencoba tidak menjadi orang yang rugi. Karena orang yang rugi itu tidak tawa sobi hak dan tawa sobi sabar. Selama kita iman oleh tawa sobil hak, tawa sobi sabar, maka dipastikan kita tidak merugi. Dan kalau bukan itu, pasti kita termasuk orang yang rugi. Ini pada di Selasa, ini sudah masuk Selasa ya. Selasa Kliwon. Saya itu tepat ini pasarannya Kliwon karena tanggalannya Kliwon kabeh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah berfirman di dalam surat Al-Hujurat. Surat nomor 49 ayat 16. Ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malamu minunal ladzina amanu billahi wa rasuli wa summalam jahadu bi amwalim wa anfusin fi sabilillah ulaika humul shadiqun. Surat Al-Hujurat surat nomor 49 ayat nomor 15. Ayat itu diawali dengan kata innama. Jadi itu menekankan dan menghususkan. Sesungguhnya hanya, berarti tidak ada yang lain. Itu innama. Tidak punya makna lain, tidak punya alternatif lain, harus itu innama. Sesungguhnya hanya. Al-mu'minuna, sesungguhnya yang disebut orang-orang yang beriman itu adalah. Jadi kalau tidak disebut iman. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang hanyalah siapa? Alladzina amanu, orang yang benar-benar billahi kepada Allah, wa rasulin rasul, kemudian berikutnya summa lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan. Nah, ini iman kepada Allah. Summa lam yartabu, kemudian tidak punya keraguan di dalam keimanannya. Nah, kita melihat pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk orang beriman Allah Rasulnya menurut ayat ini? Karena ini harus. Kenapa? Karena diawali kata innama, sesungguhnya hanya.
Yang disebut iman kepada Allah itu ada orang-orang yang betul-betul iman. Amanu billahi wa rasul. Malam yartabu, dan tidak ada keraguan lagi. Jadi iman tasdikul bil qalbi, meyakini dengan hati, mengikrarkan anggota dengan lisan, melaksanakan dengan anggota badan. Itu iman. Berarti kalau 3 tidak ada, ya bukan iman. Karena orang munafik itu hanya satu, ada, itu lisan. Orang munafik itu tidak yakin dan tidak melaksanakan, tapi lisannya orang kafir itu tidak ada semua. Yakin juga tidak, mengucapkan juga tidak, makanya tidak boleh kita hanya ucapkan aja. Karena itu akan kategori al munafik. Jadi orang iman itu hatinya yakin, yang diucapkan secara lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan kita. Itu amanu. Ini contoh. Di dalam surat Hud ya, ayat nomor 6, Allah berfirman bahwa nafs, jiwa itu gabungan antara dengan jasad. Jadi tatkala Allah menciptakan jasad itu bunga. Kemudian Allah tiupkan ruh, di sana ada terbentuk jiwa. Atau tidak ada makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini kecuali amin rizkinya. Nah, ini firman Allah nih. Firman Allah. Tidak ada makhluk di sana. Dabah itu binatang melata yang kita perhatikan cecak, santapannya nyamuk. Tapi nyamuk terbang bisa kemana-mana. Kemudian cecak hanya melekat. Kita boleh mengandai-andai. Ini seandainya tidak ada nyamuk mendekat, cecak mesti kelaparan. Mengandai seperti itu. Tapi kalau ketika di rumah kita masih yang ada cecaknya, enggak pernah tuh ada cecak jatuh kelaparan terus mati gitu. Malamnya potongnya gede-gede. Kan kita rasional mengandaikan itu. Seandainya tidak ada nyamuk mendekat, cecak tidak bisa makan, karena cecak tidak bisa nyamuk terbang, cecak bisa terbang. Sangat rasional sekali kita mengandaikan ada nyamuk mendekat, cecak kelaparan. Kenyataannya tidak seperti itu. Setiap malam cecak yang kita perhatikan selalu bisa makan. Pokoknya aja nyamuk goblok gitu loh.
ngerti nyedak cetak itu dimplok, tapi dia nyedak terus. Karena di dalam nyamuk itu ada tulisannya. Nyamuk ini itu hak cecak itu. Maka si nyamuk tidak bisa menolak apa kecuali menyedak cecak dan menjadi santapan. Tulisan itu sudah Allah tulis. Nah, ini Allah bawa dabah pun bisa Allah jamin rezekinya. Dabah itu tidak lemah. Apalagi manusia yang bisa berbuat sesuai kehendak manusia, ya pasti lebih dari itu kan rezekinya. Tapi pertanyaannya, jaminan setiap makhluk dapat rezeki, apa kita yakini betul? Karena kita khawatir loh. Kopi ya. Nah, terus nih pegawai negeri di ono pensiun. Duh, ono tapi ora cukup piye ya. Api itu berarti menunjukkan kita ragu. Orang tidak pasti dapat. Nah, ini contoh summa lam yartabu. Ini firman Allah. Tidak ada keraguan. Allah jamin setiap makhluk hidup dapat rezeki. Pasti. Jadi ini lebih pasti dari 1 + 1 2. Kita yakin dengan pasti. 1 + 1. Tapi setiap makhluk hidup pasti dapat rezeki harus lebih yakin daripada kebenaran 1 + 1 = 2. Nah, di sini diuji oleh Allah. Semalam yartabu ini. Ada nggak keraguan dari firman Allah? Kalau tidak ragu, oh mantap. Tidak pernah khawatir dengan rezeki. Tidak pernah khawatir. Yang Rasulullah sunahkan dibaca setiap ba'da sholat wajib ya. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima wala yang udah jadi mingkajad. Allahumma la mani'a lima a'toita wala lima mana'ta. Ya Allah, kalau sudah mau ngasih tidak pernah ada menghalangi, walaupun seluruh dunia berkumpul untuk menghalangi sesuatu yang akan alokasi tidak akan berhasil. Demikian juga kalau Allah tidak akan ngasih, walaupun berkumpul seluruh dunia untuk mengusahakan supaya tidak akan dapatkan, Allah nggak ngasih. Ini zikir yang disunahkan dibaca habis sholat fardu. Artinya jatah itu pasti ada. Rezeki itu masing-masing. Apalagi pemberitahuan salam bahwa kejadian umat manusia itu setelah Adam dan Hawa dari pembuahan sperma dan ovum kemudian menjadi darah, menjadi daging jadi tulang yang terbungkus daging, kemudian 120 hari, masing-masing 40 hari itu. 120 hari. Waktu 4 bulan Allah tiupan rohnya. Allah tentukan
Allah tentukan rezekinya, Allah tentukan jodohnya, dan tentukan umurnya. Ini hal yang pasti. Nah, muncul keyakinan lagi. Ketentuan Allah itu bukan ketentuan tidak. Pasti Allah menentukan dapat. Karena apa? Allah tadi menjamin rezekinya. Allah menentukan rezekinya. Allah tentukan rezekinya. Allah tentukan nasibnya. Berarti penentuan rezeki itu bukan penentuan tidak dapat. Penentuan untuk dapat. Karena Allah setiap makhluk itu dapat rezeki. Ada firman Allah, ada hadis. Pertanyaannya, apa ini kita menjadi yakin dengan adanya hadis dan firman? Ini keimanan. Keimanan. Jadi ini kebenaran kaji di dalam diri kita. Karena kadang-kadang minimal saya, teorinya banyak membludak di sini. Nah, tapi hatinya belum tentu apa yang kita ketahui itu kita yakini. Belum tentu, masih aja was-was. Jadi kalau bahasa saya, gelegean terus, gelegean. Padahal ini suatu hal hak. Dan ini akidah, keimanan yang dengan tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian berfirman lagi bahwa infakkan dari apa yang kita dapat dari Allah. Allah balas ini firman Allah Al-Baqarah 261. Orang menginfakkan fisabilillah jalan Allah, Allah balas 700 kalinya. Selain itu ada ayat berikutnya. Wallahu yudha'ifu lima yasha, dan Allah melipat pada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya 700 bukan mentok, bisa lebih dari itu. Ini ayat motivasi, ini luar biasa besarnya. Infak bisa memperoleh 700 atau lebih dari itu. Pertanyaan bagi kita teman-teman, apakah ayat itu cukup memotivasi diri kita untuk melakukan infak? Belum tentu. Belum tentu. Padahal itu dan bukan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang punya makna lebih dari satu. Lebih dari satu maknanya. Ada lawannya mutasyabih itu ayat muhkamat. Itu ayat yang jelas. Itu ayat 1:700. Ada orang yang mengatakan pak atau amal itu enggak usah mikir-mikir pahala. Karena Allah yang beritahu. Allah beritahu. Ada kata jalan 1 jadi 7 masing-masing 100 kan 700. Allah yang beritahu. Hanya ternyata rahmat tidak di bawah 700. Allah yudhaifu liman yasha bisa lebih dari itu. Nah, itu berapanya wallahu alam pastinya. Berarti kan 700 ada kata beliau. Nah, mestinya untuk memotivasi umat Islam untuk senang berinfak dan tidak mengatakan bahwa uang saya
akan digunakan untuk infak. Tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena meyakin kita nabung ke bank ya. Uang yang kita tabungkan di bank setelah saya nabung, kok tidak satupun orang yang mengatakan duit saya berkurang, tabung ke. Uang 1 juta ditabungkan 700, katakan uang saya hilang 700. Yang ada, alhamdulillah saya bisa tabung. Kenapa begitu pasti? Padahal waktu kita ngasih uang ke tellernya pendek, Indri itu orang lain. Orang lain. Tapi karena kita bahwa ini akan diposting, akan dimasukkan ke rekening kula, kita nabung dengan sukarela, dapat printnya. Oh mantap. Ke bank ya. Tapi tatkala kita nabung Allah lewat teller fakir miskin. Nah, fakir miskin teller. Seperti Mbak Indri itu di teller bank itu. Bukan saudara. Tetangga bukan. Ngerti namanya karena ada aja di sana. Tulisan namanya Indri. Tapi karena kita itu tidak hilang dan akan menjadi uang kita di tabungan kita. Oh, kita ngasih ke teller. Ini diantaranya kalau teman dengan Allah itu fakir miskin, bukan saudara kita, bukan kerabat, dan mungkin tidak kenal. Kita kasihkan pada dia. Begitu dikasih ke miskin, sistem kalau Mbak Indri tadi masuk sistem malaikat nyatet sistem. Pertanyaannya, kenapa kalau nabung termotivasi, kalau ngasih tellernya miskin tidak? Kenapa? Nah, ini tanda lebih iman kepada bank daripada kepada Allah. Oh, gitu kalau itu saya berkurang, uang saya berkurang. Lah itu ngasih pakainya mesti ngomong berkurang. Si teller itu nggak bisa berkurang karena yakin masuk rekening saya. Ini logika berpikir yang harus kita pahami. Kadang-kadang dituntut tidak ragu, masih ada keraguan terhadap firman Allah yang kita baca, yang kita pelajari sendiri. Nah ini nih, sumalam yartabu, tidak ada keraguan di dalamnya, itu seperti itu. Oh mau blok dan merasa bahagia kalau bisa nabung lewat fakir miskin. Karena itulah uang saya tidak akan hilang. Nah, seperti kita di tabungan. Kenapa iman kepada bank itu lebih tinggi daripada ke bank Allah misalkan itu. Kalau ini analog pakai sistem. Kenapa seperti itu? Karena kita ngukurnya hal yang zahir, ya lamu rotan. Jadi kita ini yang zahir, yang bisa dilihat, yang bisa dihitung, itu terbiasa seperti. Karena kita mikirnya yang zahir, yang nampak, yang bisa kita lihat secara matematis, maka akhirnya lalai kita. Kalau nabung di Allah lewat fakir miskin, Allah catat 700, kan secara zahir ya, tabungan kita di Allah tidak bisa kita lihat secara zahir. Tapi kalau akan sangat terbaca oleh orang-orang yang beriman, tabungan saya nambah di bank Allah. Nah, ini semua seperti itu. Kemudian Allah tegas lagi. Siapa yang infak lillah, lahum ajruhum. Lahum untuk mereka yang infak, ajruhum
Ajru itu ini nek kerja gajian gitu, bayaran. Kita kala infak itu ternyata bukan untuk Allah. Itu yang berinfak ajrunnya. Nah, kalau masalah duniawi, begitu pengen kerja yang lebih dari itu. Ngelembur lebih senang. Orang-orang yang kerja di pabrik itu kalau ngelembur senang, kalau nggak ngelembur pahit. Nggak dapat uangnya dari lemburan yang banyak karena lebih tinggi bayarannya. Jadi semakin banyak bekerja semakin ini. Ini ajur tergantung jumlah amal, tergantung kualitas amalnya. Dan tidak hilang berarti kembali kepadanya. Din, salah satu definisi adil secara bahasa itu apa? Balasan. Maka di dalam agama Islam ada sistem balasan. Amal soleh dibalas baik, dia balas sisa. Nah, itu namanya din. Jadi Malik Yaumiddin itu dinnya diartikan balasan. Pemilik hari pembalasan itu. Makanya sistem balasan ajrum itu udah pasti. Amal apapun mesti Allah balas. Nah, tambah lagi pamayamal misqala dzarratun khairaya. Oh, tidak amal walaupun sedikit yang tidak Allah balas. Tidak ada amal walaupun sedikit yang Allah balas. Tidak balas. Semua pasti. Nah, dari ayat-ayat sebagian ayat-ayat ini menjadi mantap. Firmankan itu paling hak dan menjadi keyakinan dan tidak ada keraguan. Nah, ini namanya lam yartabu. Makanya di surat Al-Hujud 15 itu dilanjutkan bentuk ketidak itu apa? Wajahadu. Jahada itu kesungguhan yang luar biasa. Saking sungguh-sungguhnya mau mengeluarkan harta. Atau mungkin sampai jiwa. Wajahadu bi amwalihim wa angfusim. Jadi nggak mikir. Kenapa mau mengeluarkan harta? Sumalam yartabu. Makanya kalau zaman Rasulullah, para sahabat yang betul-betul sahabat, yang imannya sudah kuat-kuat itu, ikut perang itu kebahagiaannya luar biasa. Kenapa? Ini peluang untuk mendapatkan titel mati syahid. Ini peluang, senang orang agama tidak ada keraguan. Tetapi tidak berarti terus kalau dapat itu perang pokoknya matilah, enggak. Rasulullah dalam berperang itu tidak ada satu perang pun yang dilakukan Rasulullah yang strategi perang. Nah, ini contoh Rasulullah. Jadi selalu Rasulullah membuat dan tidak Rasulullah ngajari kamu perang bahasa kursi ping sewu nanti kalah kan enggak. Rasional sekali. Perang Uhud itu strategi luar biasa sekali. Hanya tidak disiplin akhirnya kalah. Perang Khandaq semuanya. Dan tatkala usahanya sudah betul-betul, maka turun pertolongan Allah. Maka dalam perang itu, musuh akan melihat dengan mata kepala sendiri pasukan muslim menjadi 2 kali lipat lebih besar dari itu. Itu ya Allah. Nah, jadi malam yartabu wajahadu. Ini tidak ada keraguan. Siap. Kenapa? Apa yang kita berikan itu kita. Silakan ya. Asal syaratnya fisabilillah di jalan Allah.
Syaratnya fisabilillah. Di luar jalan Allah, sabil ya. Jalan Allah. Sabil itu bisa digunakan jalan yang makanya ada sabilit togut, ada sabilillah. Ya, jalan Allah. Ini sabilillah di jalan Allah. Jadi tidak harus perang. Apapun yang didasarkan untuk membela agama Allah fisabilillah. Termasuk ngaji malam hari ini fisabilillah. Nah, ujung ayat 15 ayat itu ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang jujur. Ulaika humus. Itu jujur apa? Ilmunya dilisankan, ilmunya jadi keyakinan, dilisankan, dipraktikkan. Belum karuan, ilmu yang kita yakini, yang kita dapat jadi sumber hanya sebuah teori. Jadi istilahnya berarti ilmunya hanya sampai gulu munggah. Ya hanya ilmu konsep yang tidak pernah terrealisasikan. Mesti ilmu Islam itu bukan hanya sebagai ilmu, sebuah sistem keyakinan masuk ke dalam hati kayak gini. Lah baru terlisankan. Jadi lisan yang ada di dalam hati. Dan secara bersama dilakukan oleh anggota badan yang lain. Nah ini semua mulai kamu musyrikun itulah orang-orang yang jujur. Kalau nggak gitu nggak jujur dia. Aku iman. Sementara dia sholat pun tidak. Mencari hartanya dari barang haram. Di mana letak kejujurannya kan itu? Ngapusi dia. Ulaika humul shadiqun seperti itu. Nah, jadi ini satu ayat yang kita bahas. Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humul shadiqun. Ini demikian satu ayat dulu saja. Bisa berkembang dengan tambahan dari Bapak semua. Terima kasih. Sementara saya akhiri dulu. Warahmatullahi wabarakatuh.